Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kabar sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya sedang berada di salah satu proyek strategis daerah milik Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam pengendalian aerob agar tidak menjadi banjirop. Seperti kita ketahui, Jakarta mempunyai beberapa permasalahan yang harus diselesaikan ya. Yang pertama adalah air kiriman dari Puncak Bogor, terus yang kedua adalah penanganan banjir di tengah ya. Terus yang ketiga adalah aerob, dan yang keempat adalah land subsidence. Dan saat ini kita akan membahas tentang aerob agar tidak menjadi banjirop, teman-teman. Nah, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaan yang cukup penting, bukan cukup penting lagi ya, sangat penting malah ya, bagi saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta, yaitu perihal laut. Laut guys, ngeri guys, ngeri. Laut. Ini cakep banget ini yang proyek guys. Saya tahu pasti di kolom komentar, Bang bisa mancing gak? Mancing terus, mancing mania, mantap, boleh. Tapi kalau sudah selesai pengerjaannya ya, saat ini belum bisa ya, karena masih hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ya ke dalam sini. Salah satunya saya yang bisa masuk ke sini ya, dan tentunya orang-orang proyek dan para pejabat terkait ya. Selebihnya itu tidak boleh, karena ini masih daerah prohibited area ya, ataupun daerah terbatas. Nah, saat ini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ada beberapa paket ya teman-teman ya. Di sini ada paket yang di sini, yang di sebelah sana juga. Jadi Pemprov DKI Jakarta itu akan menanggul kurang lebih 46 km ya. Dan saat ini sudah ditanggul totalnya akan ditanggul itu kurang lebih 46 km, dan Pemprov DKI Jakarta kalau tidak salah dapat sekitar 22an kilometer teman-teman, dan saat ini sudah berhasil ditanggul kurang lebih 12 sampai 13 km kalau tidak salah. Nah, ini dia, saya coba menjelaskan sedikit ya fungsi-fungsinya. Nah, sebentar ya, saya amati dulu baik-baik ya, jadi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan nih. Oke. Ini bak kontrol nih, ya benar kan, bak kontrol. Nah, ini namanya geobag ya teman-teman. Jadi ini fungsinya adalah untuk di sini, geobag itu di bawah sini teman-teman. Dia berfungsi untuk menambah kekuatan dari tanggul ini ya. Seperti itu. Terus ada namanya geofoam. Ini geofoam ya. Ini geofoam. Jadi ini nih kayak mengredus ya getaran jika ada yang hempasan aerob yang besar dari kiri ke kanan, itu dia terredus ataupun kayak per lah istilahnya mah ya. Terus di atasnya sirtu ini namanya batu kerikil, chipping lah ya, chipping. Terus matras bambu dan geokomposit. Nah, ini maksudnya matras bambu itu paling bawah dia teman-teman ya. Jadi ini sebelum geobag dia ada matras bambu sebagai dudukannya, sebagai LC-nya ya, sebagai lantai kerjanya. Habis itu di atasnya barulah ada matras bambu. Nah, di sini ada pipa nih teman-teman. Pipa ini berfungsi untuk aliran drainase ya teman-teman ya. Jadi di sini ada bak kontrol. Nah, bak kontrol itu, nah ini nih yang sebelah sini ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya. Jadi ini paketnya luar biasa di sini guys. Mantap betul ini DKI Jakarta ya.
keren loh Dinas Swadaya DKI Jakarta. Nah ini nih, dia lurus ke sana. Ada bak kontrol ya. Ini. Terus sini juga. Nah di ujung sana itu sudah disiapkan semacam pompa teman-teman tuh. Jadi pompanya sudah standby. Jadi memang ini proyek super lengkap guys. Jadi kalian nggak usah meragukan lagi keseriusan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam pengendalian ataupun penanganan air di Jakarta ya teman-teman. Dan saat ini teman-teman proyek baru menyelesaikan kunjungan ya. Tadi pagi ada kunjungan Pak Pramono Anung dan sebentar lagi saya akan memutarnya teman-teman ya. Jadi Pak Pramono Anung senang ya melihat proyek ini berjalan lancar dan kerjasama dengan teman-teman proyek dari Nidya Karya dan juga beberapa SKPD juga ya. Mantap betul guys. Berkelas banget nih proyek, sumpah keren ya. Apalagi ya di sini yang saya bisa jelaskan, guys. Nah, ini namanya tanggul, namanya NCSCD. NCSCD ini adalah National Capital Integrated Coastal Development Fase A, kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Nah, fase ini teman-teman, dia memang akan ada beberapa fase yang akan dibangun. Fase A, B, C, dan D. Nah, fase A itu adalah tanggul pesisir pantai. Ingat ya, tanggul pesisir pantai. Jadi pesisirnya yang akan ditanggul. Nah, fase B, C, D itu nanti dia masuk ke tengah laut teman-teman. Di sini dia nantinya dia berbentuk kepakan burung Garuda. Wah, elah kepakan burung Garuda guys. Jargonnya sama tuh. Udah ya, lanjut ya, nggak usah dibahas ya karena ini bukan channel politik. Nah, seperti inilah kondisinya ya. Dan progresnya sudah 95%. Dan ini apa nih? Oh, ini elevasi ya teman-teman ya. Ini elevasi tuh. Jadi yang saya tangkap ini, jadi panjangnya tanggul ini teman-teman dia 24 meter ya, dan turun ke bawah perut bumi itu dia sekitar 18 meter. Jadi elevasinya itu dari elevasi terendah dari air ya teman-teman ya. Dia ada di sekitar 5 sampai 6 meter teman-teman. Seperti itu elevasi terendah. Ataupun 4 meteran ya kurang lebih. Ini elevasi terendah teman-teman ya. Nah, titik masuk banjirop sebelum ditanggul nih teman-teman. Jadi masuknya dari ini nih Hasahimas ya teman-teman ya. Yang ini Hasahimas, sebelah sini Hasahimas. Terus ya sini lah ya. Ini Hasahimas. Terus proyeknya yang di sini tuh yang di sini nih. Ini bisa dibuka nggak sih? Oh, nggak bisa, kunci. Di sini nih, dari sini ke sini nih. Ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini masuk ke sini nih Ancol di sini nih, Dufan ya tempat kalian bermain nih. Nah, Pak Pramono Anung itu ingin melanjutkan nih teman-teman dari sini, lanjut ke sini nih. Set. Ih, mantap ya sampai ke Stadion JIS. Stadion JIS mana tuh yang selalu viral? Mana Stadion JIS di sini ya? Ini kan Dufan. Mana ya? Oh, ini kayaknya yang lama nih kayaknya nih ya. Harusnya ada JIS di sini. Sirkuit Formula E juga nggak ada di sini ya, harusnya ada di sini atau mungkin di sini dia. Pokoknya itulah ya. Oke, kita langsung aja ya mendengarkan penjelasan dari Pak Pramono Anung akan kedepannya seperti apa penanganan banjirop di pesisir utara Jakarta. Berikut videonya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya pada pagi hari ini meninjau secara langsung pembangunan tanggul NCECD kawasan Ancol Barat yang panjangnya total di fase A ini 2,1 km. Tadi saya mendapatkan laporan dari Ibu Kepala Dinas dan tim bahwa pembangunan untuk 2,1 ini
sudah selesai 90% lebih, 92%, 95%. Dan ini betul-betul dibangun, dimulai di era kepemimpinan saya. Sehingga dengan demikian saya tadi menyampaikan dari seluruhnya sepanjang 28,2 km sudah dibangun 11,82 kurang 16,4 km. Dan saya meminta untuk tetap dilanjutkan multi-year sampai dengan 2029 supaya betul-betul selesai. Kalau ini selesai maka persoalan utama banjir yang berkaitan dengan ROP untuk daerah ini akan tertangani, daerah yang menjadi kewenangan kewajiban pemerintah DKI Jakarta. Karena ada beberapa segmen yang kemudian ada yang tanggung jawabnya Pelindo, ada yang tanggung jawabnya Kementerian PU. Tetapi yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta, saya minta untuk diselesaikan karena ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat yang ada di Jakarta yang berkaitan dengan banjir rob. Dan yang paling penting adalah saya meminta tempat ini untuk dibeautifikasi, sehingga tidak hanya beton-beton dan sebagainya, nanti akan kita buat untuk misalnya lah tur anak sekolah, untuk melihat laut dan sebagainya, karena tempatnya memang bagus sekali. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, saya mengizinkan sumber daya air bekerjasama dengan Ancol untuk memperbaiki tempat ini, sehingga ini nanti juga bisa digunakan oleh pihak Ancol untuk kalau kemudian ada pengunjung Ancol yang ingin melihat tanggul ini yang saya yakin ke depannya pasti akan 2, 3, 4 bulan ke depan pasti akan menjadi indah karena pohon-pohonnya tertanam dengan baik. Kalau itu beautifikasi sudah dilakukan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini akan membuat banjir yang berkaitan dengan banjir rob akan tertangani dengan baik. Itu yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Nggak ada? Untuk tahun baru nanti apakah ada perayaan Pak di Jakarta dan misalnya? Jadi saya sudah memikirkan yang pertama, yang paling utama adalah nggak ada kemeriahan yang berlebihan, yang bersifat mewah-mewah, enggak, saya nggak mau. Yang kedua, pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa, kontemplasi, terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Tetapi saya juga tidak ingin semua orang kemudian harus nggak boleh bersyukur dengan cara yang lain. Saya segera memutuskan kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Jadi pakai drone aja cukup. Karena bagaimanapun Jakarta sebagai ibu kota negara kan akan dilihat negara-negara lain. Maka saya akan meminta tim khusus untuk menyiapkan itu. Jadi sekali lagi besok hari Senin ini saya akan putuskan apakah bentuk menyambut tahun baru itu bagaimana. Tapi yang jelas saya tidak ingin kita menampakkan kemewahan berlebihan dan tidak punya empati dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Izin terkait WFH akhir tahun Pak, apakah dari Pemprov akan mengikuti kebijakan itu, dan kalau misal iya, apakah itu nanti akan berdampak ke layanan di kelurahan Pak? Jadi kalau untuk pelayanan yang secara langsung harus berhubungan dengan orang, tetap dia harus bekerja di lapangan. Nggak bisa diwakilkan dengan WFH kalau yang seperti itu. Jadi pelayanan tetap harus jalan. Tetapi yang jelas bahwa pemerintah DKI Jakarta pasti akan melakukan efisiensi terhadap itu. Jadi WFH buat pemerintah DKI bukan hal yang baru. Jadi untuk yang sepanjang tanggul MCICD ini apakah akan dijadikan sebagai tempat wisata? Ya, beberapa tempat saya akan jadikan tempat wisata karena punya tempat yang seperti ini kalau kemudian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh publik itu sayang sekali. Sehingga ini menurut saya sekaligus memberikan pelajaran bahwa pemerintah DKI Jakarta sekarang ini mempersiapkan hal yang berkaitan dengan banjir rob dengan baik, tetapi bisa dinikmati juga oleh publik untuk beautifikasi tadi. Dan ya kalau lihat alamnya ini kan bagus sekali.
Baik ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas.
semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak